Oke, jadi kalau saya lihat di kolom komentar banyak yang nanyain alas yang biasanya saya gunakan untuk unboxing itu belinya di mana. Ini sebenarnya saya nggak beli ya, jadi saya di endorse atau dikasih sama Exacoot. Yang sebenarnya Exacoot itu nggak menjual alas untuk unboxing. Jadi Exacoot itu menjual skin-skin yang biasanya ada di smartphone. Nah ini contohnya kayak di iPhone XS Max ini udah kita pasang, dia pakai skin dari Exacoot. Terus juga ada iPad mini, kita juga udah pasang dari Exacoot. Ini kita udah pasang beberapa bulan yang lalu. Cuman Exacoot juga lagi ngeluarin banyak produk custom yang di video kali ini akan kita coba pasang di beberapa HP. Kalau kita lihat di websitenya Exacoot, menurut saya tagline-nya ini bagus dan berani banget ya. Jadi tagline-nya itu more than a skin, it's a lifestyle. Jadi kalau misalkan kalian pakai skin dari Exacoot ini, lifestyle kalian atau kegantengan kalian itu akan nambah beberapa persen. Kayak contohnya iPhone XS Max ini warnanya rose gold yang kalau misalkan kalian udah bosen dengan warna bawaannya, bisa pakai warna dari Exacoot ini. Dan dia sampai pinggir-pinggirnya ya. Jadi kalau kita lihat, dan itu lumayan presisi. Ini sih tergantung yang pasang juga sebenarnya. Kebetulan ini HP-nya Tomo yang dipasangin Exacoot, dan Tomo memang orangnya itu rapi gitu. Kalau misalkan masang sesuatu, kalau misalkan bohongin cewek, menyembunyikan sesuatu, dia juga rapi gitu. Kalau saya iya betul ya. Oke. Kalau saya jujur saya orangnya nggak rapi. Kalau saya yang pasang Exacoot, skinnya pasti wah amburadul lah. Cuman untungnya Exacoot ini ngasih garansi kita. Kalau misalkan kita salah pasang atau kita masangnya nggak rapi, terus ketika kita kletek lagi dia rusak, Exacoot berani untuk kasih skin yang baru. Nah itu cocok buat saya karena saya yakin kalau misalkan saya pasang ini pasti skinnya bakalan amburadul gitu. Jadi saya dikirimin beberapa skin dari Exacoot, coba kita lihat ya. Untuk packagingnya juga lumayan premium dari Exacoot ya. Seperti ini. Jadi ya, jarang kalau misalkan kalian beli skin yang harga 30.000, 40.000 dikasih packaging yang sepremium ini jarang. Dan ini kita juga dikasih kayak semacam pembersihnya, coba kita buka dulu aja lah ya. Dan di sini ada tutorial juga kalau misalkan kalian mau pasang tinggal barcode aja atau masuk ke websitenya Exacoot di exacoot.com/how. Terus Exacoot juga klaim kalau materialnya ini made in USA. Walaupun Exacoot ini brand lokal, brand dari Indonesia, cuman untuk materialnya dia importnya dari USA tapi didesain sama orang-orang Exacoot. Dan kalau kita lihat di about atau tentang kaminya Exacoot, awalnya kenapa mereka membuat produk ini karena awalnya mereka frustasi walaupun HP-nya udah pakai case tapi masih ada debu dan juga fingerprint yang nempel di case-nya yang membuat HP-nya itu terlihat nggak estetik. Makanya mereka membuat skin yang nggak gampang nempel dengan debu tapi masih bisa ditaruh di case. Dan menurut mereka sudah mengembangkan produk ini selama 3 tahun dan akhirnya mereka menemukan material yang menurut mereka terbaik dan melebihi ekspektasi mereka. Dan memang kalau misalkan kita lihat Exacoot itu produk-produknya memang terlihat lebih estetik gitu ya. Kalau misalkan mereka foto-foto, kalian lihat aja di Instagramnya. Instagramnya itu produk-produknya kayak terlihat lebih estetik dan juga lebih bagus dibandingkan dengan warna aslinya. Contohnya kayak di iPhone 12 ini. Memang ketika pertama kali dia launch, warna ini terlihat lebih bagus. Cuman lama-kelamaan ya namanya manusia pasti bosen. Nah, untuk mengatasi bosen itu kita bisa beli skin. Cuman skin-skin yang nggak dari Exacoot itu biasanya skinnya yang harga 30-50 ribu itu ya. Itu skinnya gampang banget rusak. Dan kalau misalkan kita kletek lagi, biasanya cat atau warna dari HP-nya itu ikutan ngelupas, jadi pudar gitu. Kalau Exacoot enggak. Ini nanti akan saya kasih contoh di iPad Pro saya yang udah saya pasang sekitar 6 bulan yang lalu. Kita coba lepas apakah warnanya pudar. Jadi di sini kita dikirimin beberapa skin. Ini ada iPhone XR dengan warnanya blue seperti ini. Terus yang lainnya sih warna-warna karbon ya. Ini Realme 9 Pro Plus, jadi bukan hanya iPhone aja. Kebetulan di sini kita juga ada Realme 9 Pro Plus, nanti akan kita pasang, kita taruh di sini dulu untuk Realme 9 Pro Plus. Ini iPhone 12 yang warnanya itu warna-warna army karbon. Kita taruh iPhone 12 di sini. Terus juga ada iPhone 13 Pro Max. Wih, ini kalau misalkan kita gesek-gesek ini kayak warnanya itu kayak 3D timbul gitu ya. Memang kalau kita gesekkan tangan seperti ini, ya dia ada teksturnya gitu. Terus ini dia juga full print sampai tombol-tombolnya juga ada. Sementara untuk yang Realme 9 Pro Plus ini dia nggak full sampai tombol-tombolnya. Karena memang produknya Exacoot itu ada yang full sampai pinggir, ada yang nggak. Ya tinggal preferensi kalian aja suka yang mana. Ini kita taruh di sini dulu untuk iPhone 13 Pro Max. Ini iPhone XR karena saya nggak punya iPhone XR jadi pinjem. Ini kita taruh sini untuk iPhone XR, kita taruh di sini.
Terus ini ada skin di packaging satu lagi. Ini apa? Coba kita lihat. Ini ada iPhone 12 juga ya, yang full print seperti ini, yang sampai pinggir-pinggirnya namanya 360 karena dia diproteksi sampai pinggir-pinggirnya. Karena kalau layarnya diproteksi juga ya beda ya, bukan skin namanya tempered glass atau screen guard. Dan nggak mungkin screen guard itu bertekstur karena kalau bertekstur ya kita nggak bisa lihat HP-nya. Kita coba pasang yang paling gampang dulu ya. Yang paling gampang berarti yang nggak 360, yang pinggir-pinggirnya itu nggak ada. Jadi ada iPhone XR sama Realme 9 Pro Plus. Kita coba pasang iPhone XR dulu karena ini HP pinjem, jadi orangnya nanti selak pulang ya. Selak itu bahasa Indonesia keburu pulang ya. Jadi untuk pasangnya pertama kita dikasih kayak semacam kain microfiber seperti ini. Kita harus bersihkan bagian di sini. Kenapa? Karena kalau misalkan ada fingerprint atau debu jadinya nanti nggak rata gitu. Istilahnya kalau misalkan kita mau stiker mobil itu kan juga harus diamplas ya. Dipoles, bukan diamplas. Kalau diamplas tatnya hilang. Kalau nggak dipoles itu nanti kotorannya bakalan masuk dan itu akan membuat memasang skinnya itu jadi kayak benjol-benjol gitu. Oke, ini kayaknya seharusnya sih udah bersih ya ini ya. Oke, sekarang kita pasang, cuman background saya ini adalah tipikal orang yang nggak rapi ya. Jadi saya masang apapun itu nggak bisa. Skin guard, tempered glass saya nggak bisa. Pasti nggak presisi gitu. Dan karena Exacoat itu klaim kalau produknya itu gampang untuk dipasang, makanya mereka mungkin ya menghubungi saya karena mereka tahu dari raut muka wajah saya ini orangnya nggak rapi gitu. Oke, jadi sekarang kita pasang ya. Masangnya agak susah karena saya juga harus melihatin kamera overhead yang di atas. Alasan aja sih ya. Ini seharusnya gampang sih. Sebentar, ini saya tempelkan dulu bagian atas-atasnya. Tenang aja, Exacoat ini garansinya kalau misalkan salah pasang atau misal masangnya nggak presisi, mereka akan ganti baru kalau misalkan rusak. Wah, kan ini udah hampir rusak nih. Seperti ini. Iya, ini nggak presisi kayaknya ya. Nah kan ya. Kalau yang saya pasang nggak presisi sama sekali, jadi kita ulangi lagi. Karena mereka bilang dia ini nggak lengket kalau misalkan kita salah pasang. Nah kalau misalkan saya nyerah, nanti biar Tomo yang pasang ya. Atau kita taruh sini aja ya, kalau dipegang itu agak susah. Nah kayak gini, terus saya pasangnya seperti ini. Nah ini masih agak miring karena saya harus mempresisikan si logo Apple-nya ini, harus pas sama lensanya juga ya. Sebentar, ya gagal lagi ya. Ini logo Apple-nya udah pas ya kan, lensa kameranya udah pas, cuman kalau kita lihat dia kurang presisi. Bentar ya, kita copot lagi karena ya itu Exacoat garansi kalau misalkan dia rusak diganti baru. Jadi kalian masangnya ya nggak usah minta bantuan lah, langsung aja. Karena kalau minta bantuan biasanya kita harus bayar ya. Oke, ini jadi udah presisi ya, cuman logo Apple-nya itu kayak ada sidik jari. Nah kira-kira seperti ini. Tadi belum kita pasang untuk yang mana? Belum kita pasang untuk lensanya ya. Jadi di sini juga ada pelindung lensanya. Ya kalau untuk pelindung lensanya kayak gini aja ya. Nah, ini kan jadi kayak lebih nyatu gitu. Cuman kalau misalkan kita nggak beli yang 360 jadinya aneh. Apalagi ini kan warnanya warna yang beda gitu ya. Warnanya itu nabrak. Kalau misalkan warna ini apa ya, biru Tosca sama warna kayak oranye gini jadinya nabrak. Oke, sekarang kalau misalkan 360 gampang sih ya karena nggak ada pinggir-pinggirannya. Ini kita taruh sini dulu yang udah selesai. Sekarang kita pasang yang Realme 9 Pro 5G. Seperti biasa kita lapin dulu biar nggak ada debu-debu yang melengket sama skinnya. Sekarang, ini agak susah karena bingkai kameranya dia lebih banyak. Kalau tadi kan cuma satu lensa aja, ini ada 3 ya. Jadi kita copot dulu dari atas seperti ini. Lensanya nanti aja terakhir-terakhir. Terus kita pasang. Ini agak susah. Kenapa? Karena untuk Realme ini dia ada 3D curve-nya. Jadi bagian pinggirnya itu nggak flat seperti si iPhone XR. Cuman karena Exacoat ngeklaimnya gampang, kita coba lagi ya. Tapi ini sekali pasang udah langsung ya kalau si Realme 9 Pro ini ya. Jadi kalau kita lihat sebentar. Ini bagian kanannya juga udah presisi termasuk 3D curve-nya. Tuh ya. Karena skinnya ini kenapa dia enak dipasang? Karena dia kaku gitu. Karena skin yang biasanya itu kan plastiknya kayak tipis. Kalau ini dia tebel, jadi ketika diseret itu lebih enak aja masangnya. Dan ini kayak semacam pakai tekstur kayu gitu. Nah ini kalau misalkan Realme 9 Pro-nya udah jadi, kita coba lihat di bagian bawahnya ini, dia lumayan presisi di sini ya. Ini kita tinggal tempelin aja pakai tangan seperti ini biar lebih presisi. Cuman bagian pinggirnya ini kayak susah nempel, ini kayaknya cuma tinggal pakai korek aja. Seharusnya dia bisa gampang nempel ya. Coba. Tapi dikit aja ya karena ini HP kan. Takutnya nanti baterainya meledak.
Oke, kita coba rapetin pakai. Biasanya kalau saya lihat tukang-tukang stiker mobil tuh biasanya pakai hair dryer. Cuman kalau pakai hair dryer nanti suaranya bakal bising banget. Begini cuman dikit aja bagiannya, jadi tinggal dikorek sedikit aja. Nah, cuman ada pinggir-pinggirnya aja yang kayak susah nempel, jadi tinggal dikorekin dikit aja. Oke, jadi udah beres. Kalau kita lihat di sini ya, nah ini dia udah presisi. Mungkin nanti B-rollnya akan saya tambahin ya gimana, atau hasil foto-fotonya nanti biar Ari yang moto. Kalau misalkan pakai skin gimana jadinya. Kalau ini masih pantas ya warnanya, karena ini kan skinnya warna dark atau gelap gitu ya. Terus warna Realme 9 Pro Plus-nya juga hijau-hijau kegelapan, jadi masih nyatu, nggak terlalu kontras seperti iPhone XR ini. Ini kan kontras banget. Nah, kalau ini masih nyambung warnanya dengan warna frame-nya. Tapi sekarang kita coba pasang juga untuk lensanya. Oh, karena dia bahannya itu kayak kaku gitu ya, jadi masangnya itu gampang gitu. Kalau ini dia jadi lebih menyatu aja dengan warnanya tadi. Sekarang kita tempelin, cuma 2 ya, kurang 1 harusnya. Nah, udah kepasang semuanya, tapi sekarang kita coba buka aplikasi kameranya ya, apakah dia ketutupan atau enggak, karena kayak ringnya tadi kayak terlalu besar gitu. Enggak ya, jadi kalau misalkan kita pakai lensa ultrawide-nya, nggak ada item-item yang menutupi. Weh, jadi memang udah diukur sama Exacoot. Walaupun dia memang lebih besar dari ring bawaannya, tapi ternyata kameranya nggak ketutupan. Wih, kalau yang ini kayak apa ya jelasinnya ya, kayak maco banget gitu ya, kayak kayu terus bertekstur terus warna hitam gitu, jadi warna-warna elegan gitu. Oke, sekarang lanjut kita pasang yang iPhone 12. Cuman karena iPhone 12 ini dia 360 ya, atau langsung sama pinggirnya, bawahnya speakernya ini juga diproteksi, jadi kayaknya lebih susah daripada yang tadi. Cuman saya coba dulu. Oke, jadi kita pasang dari bawahnya dulu, kita pasin lubang speaker sama lightning-nya. Wah, ini seharusnya sih udah pas. Oke, jadi ini harusnya ya bagian bawahnya udah pas, tengah pas, logo Apple-nya udah pas, lensanya juga udah pas. Jadi kita pasang yang sini dulu coba. Oke, biar dia ada karetnya, stikernya nempel dulu. Sekarang kita coba yang bagian kanan ini. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya kalau saya yang masang, dengan background saya adalah orang yang nggak rapi. Tapi untuk logo Apple-nya presisi, lensa kameranya presisi, bagian pinggirnya aja nih. Jadi kalau bagian pinggirnya ini, cutting-nya di sini kalau saya yang pasang nggak rapi seperti ini ya. Cuman biar durasinya nggak terlalu panjang dan hasilnya bisa lebih maksimal, biar ini dilanjutin sama Tomo, saya langsung ke HP yang selanjutnya. Oke, yang terakhir ya kita pasang iPhone 13 Pro Max. Cuman ini ada kotoran di bagian lensanya ini kayaknya saya terlalu sering ngopi, habis itu saya taruh dapat tumpahannya kopi atau gimana, karena ada kayak hitam-hitamnya nih. Oke, jadi sekarang udah bersih, kita pasang langsung iPhone 13 Pro Max-nya. Cuman karena ini 360 kayaknya juga harus perlu dirapikan lagi ya. Apakah dia lebih mudah? Coba kita pasang dari bawah lagi. Oke, jadi sekarang kita pasang ya dari bawah kayak tadi, kita pasin dulu untuk si lubang speaker dan juga lightning-nya. Ini harusnya udah pas, sekarang tinggal kita tarik ke bawah. Duh. Wah, rusak. Ya inilah kalau misalkan yang masang itu kayak saya kurang rapi. Jadi biar langsung dapet gitu experience-nya. Kalau yang masang memang orang yang ahli di dalam dunia perstikeran ya pasti gampang lah. Cuman kalau yang pasang kayak saya yang memang nggak ahli, terus juga nggak rapi orangnya, terus nggak sabaran, ya seperti ini. Cuman kalau misalkan kasusnya seperti ini, kalian nggak usah khawatir uang kalian hilang karena bakalan diganti baru sama Exacoot. Dan sekarang terakhir untuk membuktikan, karena katanya itu nggak bakalan rusak catnya kalau misalkan kita pakai skin Exacoot. Jadi saya mau klentek si iPad yang biasanya kita gunakan. Ini sudah kayaknya udah 3 bulan lalu saya pasang skin dari Exacoot ini. Ini juga bakalan ada iPad Pro, kita pasang juga ya. Wah, ini dari sini aja catnya sama sekali nggak ngelupas ya. Jadi masih terlihat bersih. Terus kita coba copot dari sini aja deh biar gampang ya. Oke, sekarang kita coba lepas, langsung aja keratakan ya, gak usah pelan-pelan. Langsung kita lepas secara barbar. Kalau udah terpasang berwaktunya cukup lama, kayak ini udah hampir 3 bulan, masangnya lumayan susah ya. Cuman kalau misalkan tadi ketika masih awal-awal masang, lepasnya itu masih gampang. Tapi kalau ini udah lengket banget nih, udah lepas, yang membuktikan itu memang berarti dia memang kepasang dengan baik. Kalau dibilang lengket, enggak sih ya. Jadi nggak ada bekas-bekas stiker
stiker terus nggak pudar. Dan kalau misalkan kayak gini, ini nggak lengket tuh ya. Coba ya, ini ya. Tuh. Sama sekali nggak lengket kalau misalkan kita lepas stikernya. Tuh. Nah, ini aja satu udah kelepas dan dia nggak lengket sama sekali. Tuh, dan catnya pun juga masih oke banget. Nggak ada cat yang lepas, nggak ada bekas stiker. Kalau kalian ini bilang ini bekas stiker, bukan ya. Karena ini memang WiFi antenanya si iPad mini ada di atas dan juga ada di bawah. Cuman sekarang kita coba lagi untuk bagian pinggirnya kita lepas. Oh ini kalau pinggirnya nggak ada patahannya ya. Jadi kita bisa lepasnya dari sini nih. Set, ya. Lebih enak lepasnya daripada masanya. Lebih cepet dan lebih satisfying gitu. Jadi udah kelepas semua dan kira-kira seperti ini nggak ada kayak lengket sama sekali, bekas stikernya juga nggak ada, warnanya nggak pudar. Jadi kalau ada yang tanya apakah kalau pakai skin itu bakalan ngerusak cat atau bakalan stikernya nempel, kalau untuk produk lain saya nggak tahu, tapi kalau untuk Exacoat kita udah ngebuktiin sendiri ya. Nanti kita juga bakalan lepas di iPad Pro seperti apa. Jadi kalau dari pengalaman saya sih pakai Exacoat aman-aman aja. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Dan yang berhasil tadi adalah Realme 9 Pro Plus 5G ini. Yang saya paling suka sih ya, karena kayak lebih terlihat, wah gimana gitu jelasnya, kayak dari dunia lain gitu. Jadi tekstur kayu, terus juga menyatunya dengan bingkai kameranya ini bagus. Sayangnya saya nggak dikasih yang 3D. Jadi kalau bagian pinggirnya ini ada juga kayaknya bakal lebih menyatu lagi. Cuman ini warnanya udah gelap, jadi gelap ketemu gelap masih oke. Nggak seperti XR tadi yang menurut saya warnanya kurang ngeblend gitu. Nah ini iPhone XS Max-nya Tomo. Cuman tadi udah saya tanyain mau dilepas nggak, kata Tomo nggak usah. Dia suka dengan skinnya ini, jadi ya udahlah nggak usah dilepas ya, nggak usah kita buktiin karena di iPad mini tadi aja udah cukup menurut saya. Dan kalau misalkan hasilnya pakai 360 seperti ini, jadi tombol-tombolnya itu juga presisi. Di sini untuk letak SIM tray-nya. Terus di sini juga ada tombol powernya yang presisi, ada tombol silent, tombol volume up and down. Bagian bawah yang kecil-kecil ini kayak lubang speaker, port lightning juga udah presisi ya. Jadi kira-kira seperti itu review dari Exacoat. Kalau misalkan kalian minat dengan produknya, kalian bisa langsung ke websitenya Exacoat karena pilihannya banyak banget. Kalau saya lihat di sini sih, mereka juga ada produk baru yang namanya Fogged Carbon seperti ini. Fogged Carbon itu biasanya digunakan di mesin-mesinnya mobil ya, yang di fog carbon kayak gitu. Terus juga ada Woven yang baru-baru, banyak sih ya produknya ya. Dan untuk produknya kalau saya lihat di websitenya ada Redmi Note 11, ada Realme 9 Pro Plus, MacBook, iPhone 13, iPad mini, iPad Air 14. Itu produk yang baru-baru. Tapi kalau untuk device-nya, wah banyak sih ya. Ini kalau misalkan saya klik lihat semua, banyak. Ada Poco, Vivo, Huawei, Nokia pun juga ada, Oppo ada. Jadi kalian tinggal search aja, kalian HP-nya apa, tinggal di search di website Exacoat nanti keluar. Atau kalian bisa langsung ke Tokopedia resminya Exacoat. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada ini tapi yang ini kurang rapi ya. Wah, ini kalau misalkan kurang rapi seperti ini kayaknya saya bakalan minta lagi ke Exacoat. Entah kalau kayak gini bisa diklaim garansi atau enggak, tapi bisa lah ya, karena ini nggak rapi. Jadi saya mau klaim lagi yang baru. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi seperti biasa. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Sabdi and see you on the next video. Bye-bye.